Satu persatu kelompok terbang jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air, penyelenggaraan haji 2025 meninggalkan banyak catatan. Sejumlah permasalahan yang dialami jemaah haji Indonesia di Tanah Suci akan dievaluasi dan menjadi pembelajaran bagi Badan Pengelola Haji untuk menyelenggarakan haji ke depan. Kali ini kita berbincang langsung dengan narasumber, ada anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Fikri Fakih dan tenaga ahli Badan Pengelola Haji Rahmat Trifahmi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fikri, Pak Fahmi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam. Saya ingin ke Pak Fikri dulu. Pak Fikri, ada beberapa catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini ya. Keberangkatan rombongan jemaah haji Indonesia terlambat ke Arafah. Bahkan ada yang sempat telantar karena tidak mendapatkan tenda. Di Mina juga sempat terjadi kekurangan tenda. Bagaimana penilaian tim WAS DPR RI terhadap penyelenggaraan haji tahun ini? Iya, kalau penilaian saya kira masing-masing punya standar sendiri-sendiri dan saya kira nanti kita akan evaluasi sepenuhnya komprehensif ya. Saya sudah menyampaikan tanggal 2 Juni ketika ketemu dengan ada BP Haji juga, ada Pak Menteri, ada semua, ada Konjen, ada Dubes, juga ada penasihat Presiden yang khusus tentang haji. Jadi secara keseluruhan memang harus dievaluasi. Andaikan kemudian ada warning dari Kementerian Haji Arab Saudi, ini wajar ya, karena memang mereka juga sangat peduli dengan jamaah haji. Jamaah haji itu duyufur rahman, artinya dia adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dijaga, perlu dilayani, perlu lancarkan ibadahnya dan sebagainya. Tapi faktanya dari mulai berangkat ya sampai kemudian di sana qasar kacir, artinya karena terpisah-pisah suami istri dan sebagainya. Kemudian ini sebelum Armusna mereka juga panik karena belum dapat nusuk. Kemudian sampai Arafah ada juga yang sampai pagi Arafah itu baru diangkut. Ini kan sebuah ujian yang luar biasa buat jamaah haji. Sudah begitu di Arafah tidak semua mendapatkan tenda yang layak. Artinya ada yang sudah penuh sesak kemudian dijejali terus menerus sampai nggak ada. Saya kira petugas itu hampir semuanya tidak mendapatkan tenda. Jamaah juga seperti itu. Kemudian pindah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina juga saya kira yang dramatis dan heroik itu sampai jalan kaki karena nunggu jemputan tidak juga datang. Sekali lagi ini harus dievaluasi. Saya sudah menyampaikan yang pertama tentang isu global. Isu global itu karena sebelum mereka melakukan ibadah haji itu ada kisah-kisah sedih dari Kertajati sama dari Bandara Surabaya ya, dari NTB kalau nggak salah. Ya. Jadi dikembalikan. Ini kan juga luar biasa. Diskusinya, wacananya menjadi sangat panjang karena mereka sudah tidak merasa salah dan sudah sampai di sana. Satunya di Jeddah, satunya di Madinah dipulangkan. Ini saya kira harus menjadi catatan besar bagi penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya. Apakah itu BPH atau mungkin sesuai dengan undang-undang nanti menjadi kementerian atau apa terserah, tetapi ini jadi catatan yang tidak boleh terjadi lagi. Jadi kita harus bisa mengantisipasi. Kemudian yang kedua isu teknikal. Teknikal itu saya kira ini dari tahun ke tahun sama ya. Jadi kan itemnya sama. Yang pertama adalah akomodasi, dalam hari ini pemondokan. Pemondokan itu masih fakta ini ya. Faktanya itu masih banyak keluhan. Satu gedung itu diisi 500 orang, liftnya cuma 2, kemudian ada kamar-kamar tertentu yang airnya kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak, sehingga harus nebeng ke kamar lain dan sebagainya. Ini fakta. Jadi ini bisa dicari, nanti saya bisa menunjukkan juga di mana hotel mana dan sebagainya. Saya kira ini tidak boleh terjadi di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya mendapatkan tempat atau mereka digabung atau tidak, hanya itu saja, tetapi juga sarana prasarananya juga harus
ada standar lah, ada standar khusus itu akomodasi, kemudian transportasi juga begitu. Saya kira tadi Ya. mengulang peristiwa Musdalifah ke Mina yang akhirnya faktanya mereka jalan kaki di panas terik matahari yang meskipun dari malam sampai pagi ya, tapi kan akhirnya juga ada panas itu luar biasa karena kalau siang sudah 47 derajat. Ya. Jadi kalau pagi sudah mulai terbit matahari juga luar biasa. Kasihan menurut saya. Tetapi karena semangatnya luar biasa, saya apresiasi kepada jamaah haji. Sekarang ini mudah-mudahan mabrur dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Ya. Dan itu transportasi, kemudian konsumsi. Saya pulang, ini sekarang udah pulang. Masih dikeluhkan bahwa ini kan tidak menggunakan syarikat nih. Jadi sudah menggunakan BPKH. Dan BPKH sudah presentasi ke kita, mestinya meyakinkan luar biasa, tidak akan khawatir karena distribusi yang terlambat dan sebagainya, karena frozen. Dalam bentuk frozen yang sehingga akhirnya tinggal memanaskan dan sehingga tidak perlu ada didistribusikan dan sebagainya. Tapi faktanya terjadi bahwa mungkin karena kapasitas yang kurang dan sebagainya, mereka masih tergantung dengan dapur-dapur. Ada 20 dapur yang diorder, konon katanya dua dapur sama sekali nggak beroperasi. Ini kan sangat menghambat ya, dan itu akhirnya saya dengar akhirnya diganti dengan real. Saya kira bukan diganti real atau tidak, tetapi mereka itu sudah capek dari Arafah, Musdalifah, Mina yang begitu heroiknya, begitu rupa, dan capek sampai di pemondokan itu tidak mendapatkan makanan. Ada makan siang yang baru mendapatkan jam 15.15 misalnya begitu. Ini konsumsi, kemudian transportasi, saya kira ini. Dan ini teknikal. Yang terakhir adalah isu aktual. Isu aktualnya itu bahwa ini yang mungkin BPH atau kementerian atau apa yang akan menangani haji ini harus benar-benar bahwa dalam waktu dekat ini bukan nanti ya, 2026 itu bukan tahun Januari 2026, enggak. Agustus itu sudah mulai loh. Kenapa BPH sekarang sudah mendapatkan perpres tapi tidak menjalankan? Karena pekerjaan 2025 ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama sejak Agustus tahun lalu. Nah ini juga sama. Oleh karenanya kalau misalnya memang mau komunikasi, betulkah bahwa nanti akan ada single aplikasi atau single system untuk haji dan umroh, yaitu nusuk yang kemudian disampaikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus, yaitu masar nusuk. Kalau semuanya diatur dengan aplikasi masar nusuk, berarti kan harus dihitung kembali sekarang jamaah haji, calon jamaah haji yang sudah daftar, yang sudah antri 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, segala macam itu kan harus diformat kembali, diformat ulang bagaimana supaya mereka tetap tidak dikurangi hak-haknya. Ini saya kira isu aktual yang saya kira akibat dari digitalisasi. Saya kira ini kita nggak bisa kemudian menyalahkan Saudi, karena Saudi juga butuh semuanya lancar. Tetapi kita juga harus mengadvokasi jamaah gitu, Mas. Ke Pak Fikri lagi, Pak Fikri, ini ada soal dugaan pungli dalam pusaran ibadah haji ini, bahkan sempat ditegur oleh Arab Saudi begitu. Komentar Anda bagaimana? Apakah sudah ada rencana bertemu dengan Kementerian Agama terkait pungutan liar yang dialami jemaah haji Indonesia untuk wukuf di Arafah kemarin? Iya, ini saya kira banyak ya isunya, dan kalau saya sih kuncinya di komunikasi ya, diplomasi atau komunikasi yang hampir sebagian besar petugas juga nggak bisa bahasa Arab. Ini juga saya sedih nih, saya mohon maaf ya, ini bukan berarti saya juga bahasa Arabnya suaya-suaya, artinya kecil, artinya nggak bisa, tapi sekecil pun ada juga yang nggak, ketua kloter nggak tahu bahasa Arab. Ini kan saya kira nggak masuk akal di negeri yang bahasanya bahasa Arab, atau paling tidak bahasa Inggris lah gitu, kalau tidak ini sehingga nggak bisa menyelesaikan masalah. Masa seorang ketua kloter kemudian nggak tahu bahasa Inggris juga nggak jelas, bahasa Arab juga nggak jelas, lewat PIC, kemudian nanti ada problematika teknis
Ya akhirnya nundang orang yang nggak bisa, dia membawai 21.000 orang. Ya, ya, Ini waduh nggak masuk akal ya. menurut saya. Dan jangan sampai juga BPHJ atau mungkin nanti ini nggak ada yang bisa berdiplomasi langsung. Hari per hari, day to day atau hour per hour gitu. Jadi di situ di Saudi gitu. Kalau menurut saya dari DPR sih satu menggesa ini ya regulasi di sini. Kemudian yang kedua komunikasi lebih dulu kalau perlu Panja segera ke Saudi setelah ini musim hajian ini selesai langsung ke Saudi dan teman-teman yang bisa bahasa Arab kan banyak, lulusan Timur Tengah banyak, supaya bisa berkomunikasi apa maunya Saudi. Kita tadi istilahnya adaptasi kalau ini kan yang sudah terjadi kan namanya mitigasi, hanya mengurangi resiko lah. Saya kira adaptasi, kemudian bahkan kita punya strategi khusus. Tadi open bidding segala macam. Wah ini kemudian surat kerja bersamanya seperti apa, poin-poinnya seperti apa. Kalau ada one prestasi, saya setuju itu kalau memang begitu. Jadi kalau kemarin kayaknya kecenderungan dinilai atau tertutup lah gitu. Seolah-olah seperti itu. Ini jangan sampai tidak terjadi begitu lagi. Baik. Ya, terakhir Pak Fikri singkat saja, ini ada rencana tim Washaji DPR ini akan membentuk panitia khusus nih menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya di salah satunya adalah pelanggaran pembagian kuota haji tambahan. Ini kalau untuk mengevaluasi secara utuh dan menyeluruh tentang penyelenggaraan ibadah haji 2025, kapan rencananya akan bertemu duduk bareng dengan Kementerian Agama sekalian dengan BP Haji untuk mengevaluasi supaya di depan tidak terjadi lagi hal yang sama. Kira-kira ada rencana kapan, Pak? Pimpinan DPR ada yang ikut kan di situ, ada Pak Adis Kadir, ada Pak Jujun Samsurijal, dan Pak Saan Mustafa. Kemudian pimpinan Komisi 8 juga lengkap dari Pak Marwan Dasopang, Ansori Siregar, Abidin Fikri, dan Pak Singgi. Semuanya lengkap. Ini kita ikut semuanya, kita tugas tim itu semuanya mencatat apa saja tadi, saya kebangetannya misalnya dipungut, orang tanazul nggak jadi ini aja sudah menyedihkan karena ternyata tidak dapat tenda kok kemudian seperti ini. Makanya catatan-catatan ini semuanya kita suguhkan nanti apakah menjadi pansus atau bentuk lain kita ikut pimpinan DPR. Jadi tidak hanya Komisi 8 tetapi pimpinan DPR RI. Baik, semoga musim haji 2026 tak ada lagi permasalahan yang timbul, pelayanan haji dapat berjalan maksimal. BP Haji tentu akan memegang tanggung jawab yang besar ya, apalagi Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah Arab Saudi dengan membatalkan rencana pengurangan kuota haji di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Fahmi, Pak Fikri sudah bergabung bersama kami untuk membahas catatan-catatan penting penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.